Air. Seperti air mengalir, berputar, mencari tempat rendah, menyesuaikan tempat di mana ia berada. Tenang namun kuat, lembut namun dahsyat, diam namun tetap bergerak, tak bernafas namun hidup, mendingin, membeku, mengembang, mengeras, meleleh, fleksibel, memanas, mendidih, menguap, lembut, terbang tinggi namun tak lupa diri. Ia akan turun lagi untuk membawa pengharapan bagi kehidupan. Ia mengemban visi yang besar, yaitu kehidupan. Segala segi kehidupan terkandung di dalamnya. Ia adalah dunia, meski setetes. Ia adalah berbagai tempat yang ada, berbagai situasi yang ada, berbagai kehidupan yang ada, dan juga sekaligus yang tak ada. Ia tak pernah memilih tempat tinggi, namun malah lebih memilih bagian terendah di bumi ini. Meski itu bagian terkotor sekalipun. Walaupun begitu, ia tetap air. Dimanapun tempatnya, ia tetap air dengan segala kepenuhannya. Ia tetap air yang tidak asing dengan semua makhluk, menyatu dalam darah dan daging. Ia dirindukan, dinantikan, diimpikan, dipuja, dicari, dihargai melebihi emas dan perak. Namun ia pernah juga ditolak, disingkirkan, dibuang dalam tempat yang terjorok, direndahkan hingga tempat yang paling rendah, dinodai, dicemarkan kehadirannya, tak diinginkan. Ia menjadi bukti akan cinta Allah. Semakin ia dapat juga menjadi bukti murka Allah. Selebihnya, ia hanyalah sebuah alat. Dengan begitu, ia mengalami rupa-rupa kehidupan. Ia masuk ke dalam berbagai segi kehidupan. Ia juga masuk ke dalam kematian. Dengan itu, ia benar-benar menyatu dengan kehidupan dan juga kematian. Karena yang ia alami itu juga menjadi milik, namun bukan untuk pribadi, tetapi untuk dibagikan dalam kelimpahan. Ia disebut sumber kehidupan justru karena berani mendidih, berani menguap, berani membeku, berani dibuang dalam comberan, maupun bercampur dengan yang disingkirkan, mau menyatu dengan yang tak berguna, tidak takut api meski harus mendidih, tidak menyerah dengan kerasnya karang, tidak takut menjadi bau, tidak takut menjadi kotor, tidak takut tercemar, tidak takut disingkirkan, tidak takut dibuang, tidak takut mati, tidak takut menjadi tidak berguna. Ia tidak pernah memilih mau duduk atau berdiri. Ia tidak pernah memilih mau berlari atau berjalan. Ia tidak pernah memilih mau hidup atau mati. Namun begitu ia tetap ada, tidak pernah lenyap. Dalam dirinya hanya ada kekosongan yang berisi. Ia tetap tinggal menetap dalam keberadaannya. Karena dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam wujud apapun, ia tidak kehilangan sifat hakikinya. Meski bercampur dengan berbagai macam zat,
namun ia sendiri tetap satu, tidak terpengaruh, tidak terikat. Ia dapat melepaskan diri dan berdiri sendiri dalam sifatnya yang asli. Ia memiliki kemerdekaan yang luas, kebebasan yang tak terkira lepas bebas. Kebenarannya adalah sebuah pemurnian yang terus bergulir, berputar terus tak berujung, tidak pernah berhenti dan merasa puas diri. Jika pemurnian itu berhenti dalam fase tertentu, maka kehidupannya juga terhenti. Namun ia tidak mementingkan diri sendiri, karena ia tidak menyadari secara egois akan keberadaannya yang hakiki. Itulah yang berani menjadi segalanya, menerima segalanya, memberi segalanya, akan menjadi penentu segalanya itu. Dengan semua itu, ia menjadi yang utuh, absolut, kedewasaan diri yang tak terukur, kedewasaan yang tak ada batasnya, kedewasaan yang tidak dipengaruhi situasi. Ia berdiri sendiri, muncul sendiri dari kekosongan, berada dari ketiadaan. Dengan semua itu, ia semakin murni. Dengan semua itu, ia semakin disucikan. Dengan cara itu, ia semakin menjadi berkat, menjadi rahmat, dan menjadi sumber kehidupan. Kedewasaan di sini bukan disebabkan oleh sesuatu hal, melainkan sebuah konsekuensi dari proses pemurnian terus-menerus, pergulatan terus-menerus, keberanian mengalahkan diri, kesetiaan meski dalam ketidakpastian, ketaatan dalam kerendahan hati. Kedewasaan tidak lain dan bukan adalah kesucian itu sendiri yang diukur berdasarkan rahmat ilahi, bukan berdasarkan pandangan-pandangan kesia-siaan dari manusia.